Ya, Sobat RLCS, pasti kalian sudah menunggu ulasan partai ini. Ya, partai antara Fabiano Caruana melawan Alireza Firouzja. Teman-teman, mereka berada di peringkat 1 dan 2 untuk sementara. Alireza pegang buah putih Norway Chess babak keempat, memulai dengan langkah E4 dan dijawab dengan E6. Pertahanan Prancis Caruana mainkan. Putih D4, hitam D5, putih kuda C3, dan hitam kuda F6. Variasi klasikal. Kemudian putih E5, hitam kuda F ke petak D7, putih F4 dan hitam C5, putih kuda F3, hitam kuda C6 dan gajah E3. Teman-teman masih ingat gak? Pembukaan ini dimainkan di partai apa? Di partai mana? Ya kalau kalian ingat, ini partai di babak pertama ketika Caruana berhadapan dengan Magnus Carlsen. Tapi waktu itu Caruana pegang buah putih dan menang. Ini menarik karena Caruana malah bermain dengan pembukaan Prancis yang sama dengan apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen ketika berhadapan dengan Caruana. Bagaimana hasilnya? Caruana lanjutkan dengan memukul pion D4, kuda memukul pion D4 dan dia mainkan langkah menteri B6. Mengincar pion di petak B2, Alireza merespon dengan menteri D2. Putih membiarkan hitam memukul pion B2. Caruana tidak takut dan dia memukul pion B2. Putih benteng B1, hitam menteri A3 dan putih kuda C ke petak B5. Ada ancaman garpuan skak benteng. Caruana memukul pion A2, putih benteng D1 dan hitam benteng B8. Nah, Caruana udah unggul 2 pion nih, tapi resikonya dia harus bermain tanpa rokade karena Alireza kuda C7 skak, hitam raja D8 dan dia kembali lagi dengan kuda C B5. Caruana sepertinya tidak peduli dengan itu dan dia mainkan langkah kuda C5 dengan tujuan kuda ke petak E4. Putih gajah D3, hitam kuda memukul gajah, menteri memukul kuda dan hitam gajah D7. Alireza kuda ke petak D6. Caruana gajah memukul kuda, pion memukul balik gajah, kemudian hitam menteri C4. Ya hitam mau ngapain lagi ya, udah menang 2 pion. Walaupun sekarang gajah beda warna, tapi ya udah cukup untuk membawanya ke endgame. Alireza jelas menolak dan dia mainkan menteri D2. Hitam F6, putih kuda memukul kuda di petak C6 dan hitam pion B memukul kuda. Alireza bingung karena hitam sangat solid sekali. Kemudian dia lanjutkan dengan menteri A5 skak, hitam raja E8, putih menteri memukul pion A7 dan hitam benteng B2. Putih menteri A8 skak, hitam raja F7. He sacrificed the rook. Caruana mengorbankan bentengnya di petak H8. Alireza memukul benteng di petak H8. Apa yang harus dilakukan oleh Caruana di posisi ini, teman-teman? Dia mainkan menteri memukul pion C2. Boom. Tujuannya adalah menteri E2 skak. Kemudian putih gajah D2. Bagaimana cara hitam melanjutkan permainan? Menteri E4 skak. Tepat sekali, putih raja F1. Hitam menteri D3, raja E1 dan hitam C5. Kalah 1 benteng bos, tapi posisi putih rajanya ada di tengah. Apa tujuan dari langkah C5 ini? Tujuannya adalah gajah B5 dengan tujuan menteri ke petak E2 skakmat. Putih H4, hitam gajah B5, putih raja F2, benteng memukul gajah, benteng memukul benteng, menteri memukul benteng. Langkah ke-30, perburuan raja Alireza dimulai. Raja G3, menteri E3 skak, raja H2, menteri memukul F4, raja G1, menteri D4 skak, raja H2, menteri memukul pion H4. Raja Alireza digoyang oleh menteri Caruana. Raja G1, menteri D4 skak, raja H2, menteri E5 skak, raja G1, menteri pemukul pion D6, putih benteng memukul pion H7. Caruana menyelesaikan secara ciamik dengan menteri F8. Langkah ke-38, Alireza menyerah, teman-teman. Kenapa? Karena Caruana punya pion sekarung yang jelas akan membawanya menang di game ini. Ya, kalau dilanjutin partainya menteri memukul menteri, raja memukul menteri,
Dengan posisi 3 pion bebas seperti ini dan ada gajah, jelas hitam akan menang. Teman-teman, apa komentar kalian buat game ini? Yang pasti Caruana menunjukkan performa terbaiknya, yang sudah lama kita tidak lihat performa dia seperti ini. Dengan kemenangan penting ini di babak catur klasik, Caruana menambahkan 3 poin kembali di posisi 1, dan dia secara live rating berada di peringkat 2 dunia sekarang, menyikat Dingliren dan Ali Reza. Apa komentar kalian, teman-teman? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa gabung ke turnamen RL Chess malam ini jam 8. Gabung ke RL Chess Club dulu.